Sobat Muda Asuransi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang. Kita berjumpa kembali pada acara Kabar Keluarga Asuransi, Trisakti School of Financial Business. Untuk bulan Juli 2020 ini, kita mengangkat serial warna-warni STMA Trisakti di industri perasuransian. Pada hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Muhammad Irwandi, dosen STMA Trisakti, selaku moderator, dan Bapak Delil Khairot, selaku Vice President Swiss Re di cabang Malaysia. Topik perbincangan hari ini adalah diaspora asuransi. Bagi sobat muda yang mengikuti acara ini di IG Live, silakan memberikan pertanyaan atau komentar. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Irwandi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk sesi warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita akan menampilkan Pak Delil Khairot ya. Nah, awalnya beliau dari Reindo ya Pak ya. Dari Reindo ya. Lalu menjadi diaspora ya Pak ya. Nah, negara yang luar yang pertama kali di mana Pak? Sebelum Malaysia saya di Bahrain di Timur Tengah. Bahrain. Lalu negara apa lagi Pak? Untuk bekerja hanya Bahrain dan Malaysia saja. Oh, yang penting kan di luar Indonesia ya Pak ya. Jadi cap diaspora udah boleh ditempel ini Pak ya. Garuda tetap di dadaku Pak. Jadi nanti Bapak bisa diceritakan persiapan apa bagi mahasiswa kita yang ingin mengikuti jejaknya Pak Delil gitu ya. Oh mau kerja di luar gitu ya. Peluang di luar lebih banyak kan dibandingkan peluang di dalam ya. Apa yang dibutuhkan? Betul. Persiapannya. Oke. Ya, mungkin saya kasih background sedikit Pak, kenapa saya bisa sampai terlempar keluar gitu ya. Jadi saya mulai masuk industri asuransi itu tahun 1997 setelah lulus S1 dari Statistik IPB, Institut Pertanian Bogor, dengan pengetahuan tentang asuransi sangat minim sekali. Jadi pada saat itu yang saya tahu tentang asuransi itu adalah Bumi Putra saja. Itu pun karena dulu di kampung saya ketika saya SMP SMA di akhir 80-an hingga awal 90-an, saya selalu lewat di depan kantor Bumi Putra. Jadi asuransi itu bagi saya adalah Bumi Putra waktu itu. Nah, tapi kemudian ketika saya terjun di reasuransi, bergabung dengan Reindo waktu itu, saya baru ngeh gitu ya, mendapat pencerahan betapa reasuransi itu dunia yang sangat luas sebenarnya dan sangat menarik, sangat menantang. Jadi ketika awal-awal itu saya masih agak ragu-ragu berkarir di asuransi beberapa bulan pertama, tetapi akhirnya saya berpikir ini sebenarnya dunia yang menantang, yang menarik. Sepertinya saya cocok di sini. Nah begitu seterusnya saya bekerja lalu dan ikut diberi banyak pelatihan oleh Reindo, termasuk ketika kita bertemu di tahun 99 di Pune di National Insurance Academy dengan Pak Bagus, Pak Irwandi dan Bu Insri waktu itu. Kita di situ sebulan lamanya Pak ya. Nah kemudian saya diberi kesempatan juga belajar asuransi lebih lanjut di UK, di CII dan juga di London Metropolitan University. Di situ saya semakin jatuh cinta pada dunia asuransi sebenarnya. Kemudian di situ saya juga mulai bersentuhan dengan industri Islamic Finance, keuangan syariah. Di situ ada namanya Institute of Islamic Banking and Finance. Mereka melakukan banyak kuliah-kuliah kadang gratis, kadang berbayar gitu tentang Islamic Finance, mempromosikan Islamic Finance. Di situ saya berkenalan dengan asuransi syariah dan takaful. Lalu akhir 2002 saya pulang ke Jakarta, kembali bekerja di Reindo. Memang seperti sudah diatur, tahun berikutnya 2003 Reindo memutuskan untuk membuka divisi syariah. Lalu karena saya langsung angkat tangan, mengacungkan jari, saya siap ikut membantu membangun divisi syariah, sehingga waktu itu saya dimasukkan ke dalam tim pembentukan divisi syariah. Dan saya ingat kalau tidak salah mulai beroperasi tahun 2004.
waktu itu ya. Jadi 2003 kita persiapan, 2004 kita operasi. Nah, kemudian tahun 2007 saya pindah keluar. Jadi ini ada dua alasannya Pak Irwandi. Yang pertama, saya mulai merasa bahwa industri yang saya tekuni itu, terutama di industri reasuransi, itu industri yang sifatnya global, gitu, international. Jadi saya pikir, akan baik sekali kalau saya juga punya exposure global. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahun 2007 itu ada alasan keluarga juga. Artinya waktu itu saya sudah punya 2 anak kecil-kecil, umur 6 tahun dan 2 tahun gitu ya. Istri saya juga bekerja waktu itu, bekerja di industri media. Dia adalah media planner waktu itu di sebuah perusahaan advertising agency. Jadi kami berdua itu bekerja terlalu keras, jadi artinya kita terlalu banyak menghabiskan waktu di Jakarta, sementara anak kita di Bekasi. Waktu itu kita tinggal di Bekasi, tidak terlalu banyak mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Kita cuma spend waktu dengan mereka di weekend saja, Pak, Sabtu Minggu. Lalu kami berdua merasa ini bukan kehidupan rumah tangga keluarga yang ideal. Kemudian lalu kami sepakat kayaknya kita perlu merencanakan sesuatu yang berbeda begitu untuk keluarga kita. Tujuannya adalah agar bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan anak-anak begitu ya, yang mulai tumbuh. Akhirnya singkat cerita, itu tadi salah satu plan yang kami rencanakan, memang kita pindah ke luar negeri. Jadi ada 2 rencana waktu itu, Pak. Plan A, pindah ke luar negeri, saya cari kerja, istri saya berhenti bekerja, lalu semua ikut saya. Yang kedua, kalau saya tidak dapat pekerjaan di luar negeri, saya stay di dalam negeri, tapi istri saya harus berhenti bekerja. Dan dia harus bantu saya cari duit dengan pekerjaan yang sifatnya part-time. Tapi alhamdulillah plan A yang jalan. Jadi saya dapat penawaran dari Hannover Re di Bahrain di Timur Tengah. Ketika itu mereka baru saja membuka Hannover Re Takaful, jadi reasuransi syariahnya di Bahrain. Jadi saya termasuk salah satu di antara pemula di perusahaan itu. Saya kayaknya kalau nggak salah karyawan nomor 6 waktu itu, dan saat ini kantor itu sudah lebih dari 60 orang karyawan di Bahrain. Dan ya itu akhirnya kita pindah ke Bahrain sekeluarga. Jadi saya datang ke sana, terus istri saya sebulan kemudian istri dan anak-anak menyusul. Dan sejak itu kita mulai kehidupan sebagai TKI di negeri orang gitu. Setelah 3 tahun di Bahrain, kami pindah ke Malaysia karena pertama ada peluang bagus di Malaysia. Yang kedua, saya memang berkeinginan untuk melanjutkan studi saya di Islamic Finance, dan sepertinya itu cocoknya di Malaysia. Akhirnya tahun 2010 kita pindah ke Malaysia, dan sampai saat ini masih di Malaysia. Begitu singkat ceritanya, Pak Irwandi. Jadi berlabuhnya di Malaysia ya, Pak ya? Hingga kini di Malaysia, insya Allah. Ya. Kita akan balik ya, Pak ya? Pulang ya, Pak ya? Pulang, saya sering pulang karena Indonesia Malaysia nggak jauh kan, Pak. Jadi sebelum COVID-19 sebenarnya saya cukup sering ke Jakarta karena Indonesia salah satu market di bawah tanggung jawab saya. Jadi saya cukup sering ke Jakarta, mungkin sebulan sekali saya ke Jakarta begitu. Hanya saja setelah COVID-19 ini, kemudian di Malaysia lockdown sejak Maret, saya belum terbang lagi, dan memang belum boleh sama kantor juga belum boleh terbang sama sekali. Ya, kalau Pak Dele pulang ke Jakarta, mampirlah ke kampus. Nanti Insya Allah. Kita bangunlah, kita perkuat takafulnya di SMA. Insya Allah. Ya, biar bisa go internasional juga anak-anak SMA. Betul. Jadi peluang itu sebetulnya luas sekali ya, Pak ya, untuk bekerja di luar, Pak. Ya, jadi kita nggak bisa menafikan, Pak, saat ini mungkin dibanding 13 tahun yang lalu ketika saya mulai keluar dan saat ini, dunia itu jauh berbeda, Pak. Artinya saat ini peluang untuk bekerja dimanapun itu sangat terbuka. Jadi dunia itu seolah mengecil, Pak, menyempit begitu ya. Jadi
lebih mudah bagi seseorang, terutama profesional, untuk bisa bekerja di berbagai tempat saat ini. Begitu. Waktu saya dulu juga tidak semudah saat ini saya pikir, karena waktu itu saya memang secara aktif mencari pekerjaan. Saya kontak CEO yang saya kenal. Hanover itu misalnya, ceritanya dulu saya lihat di berita online atau di sebuah majalah reasuransi bahwa Hanover buka Hannover Takaful di Bahrain. Kemudian saya langsung proaktif, saya kirim email ke CEO Hanover di Hanover. Waktu itu CEO-nya masih Willem Zeller, saya masih ingat. Saya kayaknya pernah ketemu beliau sebelumnya, sehingga saya punya kartu namanya, Pak Irwandi. Saya lupa di mana persisnya, mungkin di salah satu conference gitu ya. Lalu saya kirim email ke Willem Zeller, saya bilang ke dia, saya dengar Anda buka Hannover Takaful di Bahrain, saya tertarik untuk bergabung, ini CV saya. Kalau Anda rasa saya cocok untuk posisi di sana, let me know gitu kan. Kemudian dia langsung jawab, beberapa hari kemudian dia balas email saya, dia bilang, oh terima kasih atas interest-nya untuk bergabung dengan Hannover Takaful. Kami baru saja mendapatkan license dari CBB. CBB itu Central Bank of Bahrain. Tapi kami belum punya siapa-siapa di Bahrain, jadi baru saja terima license. Tapi kami sudah tunjuk CEO-nya. Waktu itu CEO-nya adalah Mohamed Akub. Mohamed Akub itu pada saat itu masih berada di Johannesburg di South Africa. Jadi dia masih CFO dari Hannover Afrika. Tapi dia sudah ditunjuk untuk menjadi CEO Hannover Takaful di Bahrain. Jadi CV saya diteruskan ke Pak Akub, Muhammad Akub. Lalu beberapa bulan kemudian Muhammad Akub kontak saya. Lalu dalam satu perjalanan ke Malaysia, dia teruskan ke Jakarta, lalu saya diinterview di Jakarta. Kelihatannya cocok, seminggu kemudian dia bilang, coba kamu ke Bahrain dulu, kamu lihat situasinya, kalau kamu cocok kita lanjutkan diskusinya. Kemudian ya sudah, saya terbang sebentar ke Bahrain, mungkin 3-4 hari saja saya di sana, saya lihat situasi, suasana kerja, suasana tempat tinggal, suasana sekolah untuk anak-anak. Setelah itu saya kembali ke Jakarta dan saya bilang ke Akub, oke, kayaknya saya tertarik untuk pindah ke Bahrain. Baru setelah itu dia kasih offer ke saya dan kemudian kita mulai di Bahrain. Jadi memang harus proaktif sih. Jadi mungkin syarat yang utama mungkin ya agak keberanian aja kali ya. Berani ambil risiko gitu. Mestinya orang asuransi sih berani ambil risiko, Pak Irwan. Keinginan untuk berubah ya, Pak ya. Keinginan untuk berubah ya. Kalau di Indonesia bekerja keras dua-duanya, hasilnya kalau di luar kerja cerdas, hasilnya beda ya, Pak. Kalau hasil itu kan sudah masalah takdir tuh, Pak. Ya. Belum tentu juga kerja di luar kita jadi orang kaya gitu Pak ya, kecuali kalau kita jadi bisnismen. Tapi kalau misalnya menjadi profesional, menjadi pekerja yang digaji ya mungkin cukup, tapi mungkin tidak kaya raya juga begitu. Tapi bagi saya waktu itu seperti saya ceritakan di awal, income yang penting cukup untuk saya menghidupi keluarga saya. Kemudian yang terpenting buat saya juga adalah saya mendapatkan exposure baru, pengalaman baru, peluang untuk saya terus berkembang sebagai seorang profesional itu penting. Jadi kita nggak mentok gitu Pak ya. Dan kemudian sekaligus memberikan exposure pengalaman kepada keluarga saya tinggal di luar negeri dan bergaul dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Jadi saya pikir pengalaman-pengalaman yang kita jalani setiap hari itu jauh lebih berharga daripada uang, Pak. Jadi itu yang lebih priceless menurut saya sih, Pak. Mengenai bisnis Takaful sekarang, Pak, waktu Pak Delil mulai masuk di asuransi Takaful sampai sekarang, pertumbuhannya itu makin menjanjikan sehingga peluang kerja itu lebih luas gitu Pak.
Saya melihat di belakangan ini takaful secara global pun sebenarnya agak menurun kecepatan perkembangannya, Pak. Jadi agak stagnan sebenarnya. Jadi waktu saya pindah ke Bahrain 13 tahun yang lalu, memang di Middle East memang takaful sedang naik tajam. Tapi saat ini mungkin sudah mulai steady. Kemudian Malaysia masih sebagai leading karena Malaysia memang memulai lebih awal, tidak hanya takaful tetapi keseluruhan Islamic finance. Tetapi saat ini secara global takaful itu agak stagnan, memang tumbuh tapi tumbuhnya tidak cepat begitu ya. Dan saya pikir takaful memerlukan semacam another breakthrough gitu ya, momentum baru gitu Pak untuk bisa tumbuh gitu. Takaful tidak bisa sekedar menempatkan dirinya, memposisikan dirinya sebagai syariah compliant version of insurance. Itu sudah masanya sudah selesai itu. Mestinya takaful mulai melihat dirinya sebagai sesuatu yang different, yang berbeda dari asuransi, bahkan sesuatu yang lebih besar daripada asuransi. Dan bagi saya itu peluang itu terbuka. Hanya saja perlu kesadaran dan kerja keras seluruh komponen market gitu ya, baik dari sisi perusahaan asuransinya, regulatornya, juga kesiapan komunitas, kesiapan environment-nya, dan juga kesiapan dari tenaga sumber daya manusianya, Pak. Jadi ini PR bersama buat market takaful seluruh dunia menurut saya, termasuk di Indonesia. Indonesia terutama yang mengkhawatirkan itu menurut saya adalah general takaful, karena general takaful 2-3 tahun terakhir justru cenderung menurun marketnya gitu. Jadi ini sesuatu yang perlu diperbaiki menurut saya. Yang saya nggak habis pikir nih Pak Delil, dari dulu Indonesia itu kan penduduk muslimnya mayoritas ya Pak ya. Kenapa takafulnya nggak bisa berkembang Pak? Saya rasa masalah utama di kita adalah masalah literasi Pak. Dan itu tidak hanya di industri Islamic finance takaful, tetapi di keseluruhan industri keuangan, literasi kita masih rendah. Jadi pemahaman publik tentang apa itu asuransi syariah, itu masih sangat rendah begitu Pak. Jadi bahkan di kalangan kelas menengah di Jakarta, di kota-kota besar, masih sering kita temui misunderstanding, kesalahpahaman terhadap apa itu asuransi. Ya. Misalnya yang paling mudah kita lihat adalah bahwa banyak sekali orang di luar sana yang menganggap asuransi itu sebenarnya adalah asuransi itu sebagai alat untuk berinvestasi, bukan sebagai protection begitu loh. Jadi mereka mix up antara investasi dan proteksi, mungkin karena terlalu sering mereka mendengar produk-produk investasi, produk-produk unit link yang dipasarkan secara agresif oleh para agen. Jadi mulailah di pemahaman mereka tertanam bahwa oh berarti asuransi ini untuk investasi gitu loh. Nah ketika investasi tidak bagus, ketika misalnya mereka meng-cancel polis di tengah jalan, lalu mereka mendapatkan uang kembali yang tidak sebesar yang sudah mereka keluarkan sebelumnya, mereka kecewa gitu loh. Nah jadi masalahnya menurut saya adalah literasi Pak. Jadi yang paling penting adalah kita benahi masalah ini, dan itu adalah masalah edukasi kan sebenarnya Pak, edukasi publik begitu. Oh, jadi termasuk PR-nya kampus juga ya Pak ya? Termasuk PR-nya kampus juga pasti Pak. Berarti kampus harus bersinergi dengan regulator ya Pak ya? Dengan banyak komponen saya rasa tuh Pak, regulator juga, kemudian dari kalangan industri sendiri, industri perusahaan asuransinya, reasuransinya, kemudian juga dengan publik gitu Pak. Jadi kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas atau lembaga-lembaga non pemerintahan yang besar itu juga bisa menjadi partner untuk mengedukasi publik kita tentang asuransi Pak. Jadi itu sebetulnya PR-nya kampus ya Pak ya? Lebih kita harus fair juga sama kampus kan Pak. Kalau kampus kan tugas utamanya adalah mempersiapkan sumber daya manusia di industrinya Pak.
Tapi kalau untuk mendidik keseluruhan publik, kampus juga nggak akan sanggup kan. Ya. Jadi yang terbaik adalah kampus berkolaborasi dengan banyak pihak menurut saya, Ya. Pak Irwandi. Ya. Ya. Mungkin ke depan harus dimulai, paling enggak kita tuh menggerakkan ya Pak ya. Ya, saya appreciate sekali STMA sudah punya IG, Pak. Jadi saya pikir sosial media harusnya menjadi sarana yang cukup efektif untuk dunia saat ini kan, Pak, untuk mengedukasi masyarakat, menyampaikan informasi dengan berbagai cara, dengan berbagai platform, dengan misalnya podcast atau live IG seperti ini, atau kita bikin video pendek dan sebagainya. Termasuk juga kalau Bapak lihat background di belakang saya di khairat.com, itu juga sebenarnya upaya personal saya sebenarnya untuk berpartisipasi dalam meningkatkan literasi publik dan mengedukasi publik tentang apa itu risiko, apa itu asuransi, apa itu takaful, dan apa itu Islamic finance gitu. Jadi di sana tulisan-tulisan saya simpan di blog saya di khairat.com. Kemudian saya juga buat beberapa video pendek di channel YouTube saya di Khairat TV untuk bisa orang mulai mempelajari apa itu risiko, insurance, dan takaful gitu. Nah, yang kayak begitu kayaknya mungkin lebih efektif saat ini karena kita kita harus mulai melihat milenial sebagai market utama, dan 10-20 tahun ke depan milenial itu akan menjadi pemimpin dan mereka menjadi pengambil keputusan kan, Pak. Jadi kita perlu investasi di situ menurut saya, Pak Irwandi. Ya, jadi biar keputusannya nggak keliru ya Pak ya. Biar nggak keliru, betul Pak Irwandi. Mungkin kita ada yang mau bertanya, silakan. Eno, ada yang pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Delil? Iya Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Fani. Okay. Dari Bu Fani, apakah ada sistem asuransi syariah yang sekarang berlangsung sudah berdasarkan sistem Islam? Bagaimanakah sistem tersebut berjalan? Nah, Pak Delil, itu dari Kaprodi Aktuaria STMA Trisakti mengajukan pertanyaan seperti tersebut, Pak. Ya. Baik, Bu Fani, terima kasih. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali. Apakah asuransi syariah itu sudah sejalan dengan syariah? Jadi yang pertama adalah yang menjadi perbedaan paling mendasar antara asuransi konvensional dan asuransi syariah adalah adanya perbedaan antara risk transfer dan risk sharing. Di asuransi konvensional, risiko itu ditransfer, dipindahkan ke perusahaan asuransi dari tertanggung. Nah, risk transfer inilah yang tidak sesuai dengan syariah sebenarnya. Kenapa? Ketika sesuatu ditransfer ke pihak lain, maka terjadilah exchange contract, jadi jual beli. Nah, risiko itu tidak boleh dijual belikan menurut syariah. Kenapa? Karena risiko itu adalah ketidakpastian, gitu ya. Sementara dalam syariah, kalau kita berjual beli sesuatu itu harus clear, tidak boleh tidak pasti, gitu ya. Sehingga risk transfer itu tidak bisa diterima oleh syariah. Maka oleh syariah, agar suatu asuransi itu bisa dianggap sebagai comply with syariah, maka mekanisme risk transfernya itu harus diganti dengan risk sharing. Risk sharing artinya risiko itu tidak lagi dipindahkan ke perusahaan asuransi, tetapi risiko itu di-share, dibagi secara bersama-sama di antara para pemilik risiko yang serupa. Lalu tugas perusahaan asuransi tidak lagi sebagai penanggung, sebagai insurer, tetapi sebagai manajer dari skema risk sharing itu. Nah, sepanjang apapun model bisnis dari asuransi syariah itu, sepanjang bisnisnya itu dijalankan dengan skema risk sharing, bahwa risiko itu tidak dipindahkan ke perusahaan asuransi, tetapi tetap secara kolektif ditahan bersama-sama oleh para tertanggung atau pemilik risiko atau peserta, maka itu syariah compliant pada prinsipnya. Kita lupakan dulu masalah yang lebih detail mengenai investasi dan segala macam, tapi pada prinsipnya seperti itu, Bu Fani. Nah, saya katakan tadi ada perbedaan model bisnis ya. Takaful itu sebenarnya hanyalah salah satu model dari syariah compliant insurance, gitu ya.
paling tidak ada 3 model yang bisa kita pakai di dalam menjalankan asuransi syariah atau Islamic insurance agar asuransi itu syariah compliant. Dan 3-tiganya itu syariah compliant, Bu Fani. Yang pertama adalah takaful yang kita jalankan juga di Indonesia, di Malaysia. Memang promotor utamanya adalah Malaysia. Di takaful ini adalah sebenarnya dia kayak kombinasi antara commercial insurance dan social. Jadi dana tabaruk itu adalah komponen sosialnya, non komersial, tetapi si pengelolanya perusahaan asuransi syariah itu kan commercial entity, ya. Jadi di sini social scheme managed by commercial entity, itu model takaful. Di Indonesia kita sebut sebagai asuransi syariah. Ya. Tapi sebenarnya ada 2 model lagi yang bisa dipakai di asuransi syariah. Yang kedua adalah mutual insurance, asuransi bersama. Nah, di Saudi Arabia, model bisnis yang mereka pakai adalah mutual insurance. Jadi semua asuransi dan reasuransi di Saudi Arabia, mereka menggunakan konsep asuransi bersama atau mutual. Seperti kita ketahui, mutual itu adalah ketika perusahaan asuransi di mana si pemegang polisnya juga sekaligus sebagai pemilik perusahaan. Nah, di sini juga kita lihat bahwa dengan setiap peserta itu menjadi pemilik perusahaan, maka terjadilah risk sharing di situ antar para peserta. Itulah yang kita lihat di Bumi Putra misalnya. Bumi Putra itu kalau misalnya investasinya semua kita rubah ke asuransi syariah, maka jadilah dia asuransi syariah sebenarnya, gitu. Dan di Saudi Arabia dipakai demikian. Yang ketiga adalah konsep koperasi. Jadi asuransi tapi dengan konsep koperasi. Nah, koperasi ini juga mirip-mirip dengan mutual kan, karena sebenarnya koperasi itu juga milik bersama para anggotanya. Untuk bisa mendapatkan manfaat dari koperasi, orang harus jadi anggota koperasi dulu, baru dia bisa saling mau minjem duit atau misalnya mau berdagang dengan koperasinya. Jadi 3 model ini bisa dijalankan sepanjang 3-tiganya menggunakan prinsip risk sharing yang saya ceritakan tadi. Begitu Ibu Fani. Masih ada Eno pertanyaan? Ada pertanyaan lagi dari Bu Fani. Apakah ada biaya administrasi dari asuransi syariah? Biaya administrasi. Oke, biaya administrasi. Saya nggak tahu konteksnya apa gitu ya, tapi perlu kita tekankan di sini bahwa kalau kita bandingkan komponen biaya asuransi konvensional dan asuransi syariah, itu nggak ada bedanya. Begitu ya. Jadi walaupun ada istilah ujroh kalau di Indonesia, ada istilah wakalah fee di internasional, di global market lebih suka pakai wakalah fee. Itu sebenarnya bukan additional item dalam expenses, tetapi hanya cara mengelompokkan expenses saja. Jadi komponen-komponen biaya dari asuransi konvensional itu sama dengan syariah. Nah, tentu di situ ada biaya administrasi, apakah itu untuk biaya kantor, biaya ngetik, nulis surat dan segala macam. Jadi dalam asuransi syariah pun biaya administrasi tetap saja ada begitu ya, tetap saja ada dan lalu bagaimana biaya administrasi itu di cover, dibebankan. Itu juga bisa bermacam-macam, bisa juga itu perusahaan asuransinya tidak membebankan, sudah menghitung di premi awalnya gitu ya. Jadi ketika di perjalanannya tidak ada biaya administrasi, atau mungkin biaya administrasi itu di charge tergantung dengan aktivitas bisnis atau aktivitas administrasi yang dilakukan, seperti di bank syariah juga. Dan itu sah-sah saja sebenarnya, tidak ada masalah syariah di situ. Bu Fani. Ya. Ada lagi? Ada lagi, no? Pertanyaan yang masuk yang lain dari selainnya Bu Fani? Ada Pak, ada pertanyaan lagi dari Henry.
Ya. Sejauh ini sudah sebesar apa risk-sharing asuransi syariah antara Indonesia dan Malaysia? Lalu ada pertanyaan dari Bu Fitri. Assalamualaikum Pak Delil. Salam. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Jawab Delil dulu. Oh baik, satu-satu dulu ya Pak ya. Oke, boleh. Pak Henry tanya risk sharing antara Malaysia dan Indonesia. Mungkin kalau hubungan bisnis antara Indonesia dan Malaysia sejauh ini adalah dalam kerangka reasuransi. Jadi ketika mereasuransikan itu, ketika kapasitas dalam negeri tidak cukup untuk asuransi syariah, memang biasanya perusahaan asuransi syariah di Indonesia pertama akan ke Malaysia dulu. Jadi beberapa perusahaan reasuransi di Malaysia, termasuk juga Swiss Re tempat saya bekerja. Indonesia adalah salah satu market utama kita. Jadi jadi sudah ada risk sharing itu. Lalu mengenai besarnya, memang saat ini belum terlalu besar menurut saya, karena untuk kebanyakan risiko kapasitas lokal itu masih cukup. Karena juga kalau Anda lihat profil asuransi syariah di Indonesia saat ini, terutama untuk asuransi umum, profilnya itu masih didominasi oleh risiko-risiko kecil dan sedang. Risikonya masih line of business yang utama itu masih motor, masih personal fire misalnya, atau asuransi jiwa yang juga personal, atau juga asuransi PA, personal accident, kecelakaan diri atau travel. Jadi risiko-risiko ini kan kecil nih, jadi tidak terlalu perlu kapasitas terlalu besar, sehingga jarang tuh yang sampai keluar. Jadi hanya beberapa risiko yang tergolong risiko besar, risiko komersial saja yang dilempar keluar. Jadi masih kecil dan masih banyak ruang untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Begitu Pak Henry. Yang tadi Pak Henry Wong ya? Di sini nama akunnya Iki Henry, belum tahu Pak siapa. Nah, selanjutnya Pak Henry siapa? Lalu ada pertanyaan dari Bu Fitri. Assalamualaikum Pak Delil. Apakah ada beda suasana kerja di Indonesia dan di luar negeri? Pengalaman menarik Bapak selama menjadi diaspora? Thanks. Terima kasih. Ya, silakan Pak Delil. Suasana kerja, ya artinya di luar, at least di tempat kerja saya yang saya lalui selama 13 tahun terakhir, saya sudah bekerja di 3 perusahaan di 13 tahun terakhir, dan mungkin yang paling berbeda menurut saya adalah bahwa perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi di luar sangat menghargai expertise, tidak terlalu mementingkan tidak terlalu mementingkan jabatan. Dan ini saya lihat yang mungkin perbedaan mindset paling utama dengan kebanyakan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Yang saya maksudkan adalah bahwa di Indonesia saya merasa, mungkin sekarang sudah berubah, saya sudah 13 tahun di luar. Oke, at least sampai saya sebelum pindah keluar, saya merasa bahwa kebanyakan di industri asuransi paling tidak itu masih sangat mementingkan jabatan, power gitu ya. Jadi seseorang itu dianggap sukses dalam karirnya kalau dia bisa jadi manajer, bisa jadi kepala ini, kepala itu, terakhir jadi direktur begitu ya. Dan mindsetnya berbeda. Kalau di luar, jabatan itu tidak terlalu penting karena jabatan memang terbatas jumlahnya, nggak bisa dong semua orang jadi manajer, semua orang jadi kepala divisi, itu siapa yang kerja ya. Nah di luar saya bisa merasa bahwa yang lebih dihargai itu adalah expertise, knowledge, experience. Jadi banyak sekali, bahkan lebih banyak orang yang mengambil jalur profesional daripada jalur manajerial. Dan Anda boleh memilih, Anda mau jadi manajer atau mau jadi profesional, atau misalnya mau jadi underwriter saja sampai nanti Anda pensiun, Anda boleh begitu. Dan mereka tetap proud dengan apa yang mereka lakukan, karena mereka juga mendapatkan apresiasi yang sesuai untuk itu. Jadi ketika semakin lama mereka semakin senior dalam sebuah underwriter, jadi underwriter dalam area tertentu,
dia menjadi point of reference dari banyak orang kan. Jadi dia juga merasa menjadi sangat relevan. Dan manajer pun misalnya, director pun sama tidak bisa merubah opini dia misalnya. Jadi ketika seorang underwriter punya authority, maka dia yang bertanggung jawab dengan keputusan itu. Manajernya nggak bisa merubah keputusan itu. Nah, jadi itu bedanya. Sehingga orang nggak terlalu nguber-nguber tidak terlalu nguber jadi pejabat begitu ya. Dan itu nggak sehat sebenarnya, karena begitu jadi pejabat dianggap sebagai pencapaian yang ultimate, tapi akhirnya expertise asuransinya sebagai underwriter jadi terlupakan. Nah, itu mungkin perbedaan yang menurut pendapat saya yang paling saya rasakan selama ini. Kemudian pengalaman paling menarik, ya pengalaman banyak sih ya pengalaman, karena yang menarik itu karena kita bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Jadi banyak hal yang tidak biasa. Misalnya salah satu yang masih saya ingat adalah kalau di Bahrain itu di Middle East itu, ketika seseorang itu udah deket sama kita, maka cara salamannya itu sesama lelaki adalah saling tempel pipi, cipika-cipiki. Dan itu 3 kali, jadi kiri kanan kiri atau kanan kiri kanan gitu ya. Nah, itu saya sempat shock awalnya gitu kan. Jadi ketika saya pertama kali bertemu dengan orang, kita masih salaman seperti biasa. Tapi semakin lama semakin dekat, begitu kita ketemu, dia langsung selain salaman juga cipika-cipiki. Ternyata itu adalah cara orang Arab menghormati seseorang, dan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk gitu. Itu salah satu yang menarik gitu ya. Apalagi ya. Ya, artinya bagi saya yang paling menarik adalah ketika harus bekerja bersama orang yang berbeda latar belakang. Kadang kita memiliki kadang terjadi kesalahpahaman loh karena beda culture itu. Tapi di situ justru menariknya begitu ya. Jadi kita jadi lebih ngerti bagaimana budaya orang lain di belahan dunia yang lain begitu. Kurang lebih Pak Eno, Pak Irwandi. Iya. Mbak Eno, masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan Pak dari Pak Dwi. Kenapa asuransi syariah di Indonesia pertumbuhannya tidak sebaik asuransi syariah di Malaysia? Pertama, Malaysia itu udah mulai duluan. Kita ketinggalan 10 tahun dari Malaysia. Malaysia itu memulai asuransi syariahnya tahun 83 atau 84, tahun 83 kalau nggak salah. Mulai dengan Syarikat Takaful Malaysia. Indonesia baru mulai Islamic Banking, bank syariah waktu itu. Tahun 83, 82 itu kita baru mulai bikin bank muamalat. Tapi belum ada asuransi syariah. Asuransi syariah di Indonesia baru mulai tahun 93 atau 92, sekitar itu deh. Mulai dengan takaful, asuransi takaful ya, Syarikat Takaful Indonesia yang punya 2 anak perusahaan, takaful umum dan takaful keluarga. Jadi pertama mereka mulai duluan. Yang kedua, kita harus akui bahwa support komitmen dari pemerintah Malaysia untuk pengembangan Islamic Finance itu memang benar-benar tinggi, memang benar-benar all out gitu. Jadi memang udah masuk di rencana mungkin kayak kalau kita zaman dulu tuh kayak GBHN mereka di perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek mereka, bahwa mereka pengen Malaysia itu menjadi international hub untuk Islamic Finance. Dan mereka betul-betul all out ke arah itu. Jadi mereka baik dari support dari atas, dari kebijakan, dari undang-undang segala macam, dari dana juga, anggaran itu juga all out. Malaysia kita ingat
mereka persiapkan semuanya, mereka support, mereka bikin undang-undangnya, mereka kasih anggaran, mereka bikin Islamic banking, asuransi syariah. Kemudian mereka juga misalnya support di sisi pendidikan, misalnya invest di pendidikan. Misalnya salah satunya salah satu IIUM, International Islamic University Malaysia, yang didirikan juga sekitar tahun 80-an awal. Salah satunya agendanya juga untuk mendorong Islamic Finance, di mana IIUM waktu itu agenda utama mereka, mandat utama mereka adalah menyediakan tenaga ahli sumber daya manusia yang ngerti syariah, ngerti Islamic ekonomi begitu, untuk mengisi posisi-posisi di industri keuangan syariah. Nah, jadi komitmen itu sangat all out dan tidak terputus hingga kini. Jadi itu yang membuat mereka bisa sangat konsisten leading saat ini di semua area Islamic Finance, banking dan non-banking. Dan di asuransi saat ini mereka pangsa pasar asuransi syariah itu sudah sekitar 18%. Jadi 18% dari asuransi di Malaysia itu sudah syariah begitu. Nah, di Indonesia mungkin kita terlambat 10 tahun, kemudian juga komitmen kita ini mungkin yang masih perlu digenjot menurut saya ya. Kemudian sementara itu saya sih lebih, kalau melihat posisi sekarang, Indonesia itu punya potensi yang jauh lebih besar daripada Malaysia. Selain karena penduduk kita juga lebih besar, orang Indonesia itu sebenarnya lebih kreatif, lebih inovatif gitu ya, dan lebih resilient, lebih tahan banting gitu ya. Dan di seluruh Indonesia, di pelosok kita itu sebenarnya sudah tumbuh gerakan-gerakan ekonomi syariah secara terbatas, baik dalam konteks pesantren, dalam konteks koperasi-koperasi, dalam konteks BMT, BPR, atau kelompok-kelompok komunitas-komunitas tertentu yang menjalankan usaha ekonominya secara syariah sebenarnya. Tetapi mereka belum mampu dikoneksikan satu sama lain, digerakkan secara masif begitu. Jadi sebenarnya PR kita adalah bagaimana caranya menyeimbangkan ada top down effort dari atas yang komitmennya tinggi, kemudian juga kita kembangkan apa yang sudah ada di bawah begitu. Nah, kalau kita bisa mencari formula yang tepat untuk menyatukan kedua ini, maka Islamic Finance di Indonesia itu akan masif sekali begitu, dan bahkan mungkin bisa mengalahkan konvensional. Kita punya semuanya kok. Ya, tinggal komitmen saja dari semua pihak untuk bisa mewujudkannya. Jadi menurut saya begitu Pak Irwandi, ya. Pak Eno. Baik Pak Delil, karena waktu kita sampai jam 4.45 dan saya tangkap tadi bahwa potensi kita itu besar untuk maju. Kami menunggu Pak Delil datang ke kampus untuk membangun pendidikan asuransi takaful ya Pak ya. Ya. Insya Allah Pak, tetap kerjasama kolaborasi yang penting Pak. Saya ini apalah kalau saya sendiri tidak juga. Tapi kan yang membukakan wawasannya bisalah dari Pak Delil dulu ke kami di kampus. Nanti kita gerakan potensi-potensi yang besar itu ya Pak ya. Saya jadi optimis Pak mendengar Insya Allah Pak Irwandi. Pak Delil. Tolong kata kunci untuk mahasiswa kita Pak, untuk agar mereka bisa jadi diaspora seperti Pak Delil gitu. Kata kuncinya aja biar mereka bisa siapkan diri. Yang pertama harus punya mindset untuk terus berkembang. Jadi jangan hanya selesai kuliah lalu selesai belajar gitu. Belajar itu sampai liang lahat kan Pak Irwandi gitu. Jadi niatkan ketika Anda memulai bekerja pun, berprofesi profesional pun, Anda niatkan juga untuk belajar dan mengembangkan kualitas diri. Dan belajarlah ke semua orang begitu. Jangan memilih-milih gitu ya, jangan berhenti belajar. Dan carilah tempat bekerja yang memungkinkan Anda untuk terus tumbuh dan terus belajar, di mana Anda bisa belajar kepada orang sekitar Anda.
Kalau Anda sudah berada di satu situasi di mana Anda dianggap orang paling pintar di lingkungan itu, maka sudah saatnya Anda keluar dari lingkungan itu. Karena Anda akan mentok dan akan membusuk di situ. Kemudian yang kedua, berani ambil risiko, gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan pernah bersifat eksklusif, terutama bagi teman-teman yang tertarik untuk lebih fokus di asuransi syariah atau di ekonomi syariah. Jangan belum apa-apa udah bilang ekonomi konvensional itu jelek, semua haram semua babi semua, itu nggak benar, gitu ya. Anda harus punya mindset yang inklusif, gitu ya. Karena untuk bisa memahami mana yang benar, mana yang salah di ekonomi konvensional, Anda harus paham juga apa itu ekonomi konvensional dan bagaimana dia jalankan. Dan nanti Anda akan menemukan bahwa tidak semua komponen asuransi syariah konvensional atau keuangan konvensional itu bertentangan dengan syariah. Jadi Anda cuma perlu memahami, menemukan mana yang bertentangan, dan itu yang kita perbaiki, begitu. Jadi sekali lagi mindset terus berkembang, gitu ya. Ambil risiko dan jangan eksklusif. Jadilah inklusif. Kurang lebih seperti itu Pak Irwandi. Baik, terima kasih Pak Delil. Kami menunggu di Jakarta ya Pak. Insya Allah kalau corona sudah reda dan kita sudah bisa terbang lagi Pak, insya Allah. Ya, baik, terima kasih. Kita tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf atas pertanyaan yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Terima kasih kepada Bapak Delil Khairot dan Bapak Muhammad Irwandi atas perbincangannya pada sore ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sobat Muda Asuransi, jangan lupa untuk mengikuti seri kelima acara Kabar Keluarga Asuransi pada hari Rabu, 8 Juli 2020 di jam yang sama dengan topik manajemen risiko di perusahaan BUMN. Terima kasih telah hadir dan berpartisipasi. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Pak Delil. Sama-sama, terima kasih Pak Irwandi. Minta Pak Bagus? Saya baru main lagi kemarin tuh Pak.